Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Karatani Rati dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Audrey Cynthia Dewi dengan NIM 212-022-000013. Terima kasih. Di sini kami akan membahas topik yaitu adalah agenda setting. Apa sih agenda setting itu? Agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contohnya, misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir, tentang virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya tentang virus corona. Apabila suatu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Yang pertama adalah sejarah penelitian pengaturan agenda. Dalam sejarah terhadap penelitian pengaturan agenda dapat dikonseptualisasikan dalam dua tahap, yaitu satu, konseptualisasi prateori, dan dua, yaitu penetapan teori. Pertama yaitu konseptualisasi prateori. Apa sih itu? Menurut Daring dan Rogers 1996 membicarakan mengenai tahap pertama dalam penelitian pengaturan agenda, yaitu tahap pertama ialah konseptualisasi dari beberapa akademis dalam berbagai bidang yang mulai berpikir dan menulis mengenai relasi antar media audiens. Tokoh Pan adalah seorang akademis propaganda dan opini publik serta juga seorang kolumnis koran yang sangat berpengaruh dan penasehat kepresidenan. Pada 1922, beliau telah menulis sebuah buku berjudul Public Opinion atau opini publik. Menurut Lippmann, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dibawa untuk masyarakat oleh media massa, dan cara pemberitaan kejadian-kejadian ini akan membentuk struktur dan cita-cita mengenai kejadian ini dalam pemikiran banyak orang. Laswell berbicara mengenai dua fungsi penting dari media massa, yaitu ada dua, satu pengawasan dan dua korelasi. Pengawasan atau surveillance adalah proses pemilik berita untuk menyaring informasi yang ada di dalam lingkungan dan memutuskan kejadian yang mana yang dapat diperhatikan dalam berita yang akan diterbitkan. Kedua yaitu korelasi. Korelasi atau correlation adalah sebagai cara media mengarahkan perhatian kita kepada masalah tertentu dengan mengomunikasikan kepada publik dan mengambil keputusan dalam keputusan. Dalam fungsi ini, pihak media menyelaraskan beragam kelompok dalam masyarakat untuk memusatkan perhatian kepada hal yang sama pada saat yang sama. Yaitu adalah penetapan teori. Nah, pada tahap kedua ini, semua ide dari peneliti awal datang bersamaan dalam penelitian pengaturan agenda. Tahap ini ditandai dengan penelitian yang dipublikasikan oleh Maxwell M.C. Combs dan Donald Shaw 1972 yang mengambil konsep-konsep awal tersebut dengan menempatkan pada serangkaian empiris. Teori pengaturan agenda ini memusatkan perhatian pada masalah makna politis pada awalnya. Menurut M.C. Combs dan Shaw, bahwa media massa menciptakan agenda melalui seleksi yang mereka lakukan mengenai materi yang tercangkup dalam berita, dan agenda ini memengaruhi persepsi publik mengenai hal yang dianggap penting. Perluasan dan penyempurnaan teori pengaturan agenda. Penelitian awal yang McCombs dan Shaw publikasikan pada tahun 1972 diberikan predikat sebagai model efek yang kuat akan media. Hipotesis McCombs dan Shaw bahwa agenda media memengaruhi agenda publik ditemukan pada citra daripada penonton yang pasif.
Fase kedua dari penelitian teori akan menjauh secara sedang. Fase ini menggabungkan pengaturan agenda dan beberapa ide dari teori penggunaan dan gratifikasi. Pada pendekatan teori penggunaan dan gratifikasi, audiens digambarkan sebagai kelompok yang aktif mencari dan menggunakan media untuk kepentingan tertentu. Dan untuk memuaskan gratifikasi tertentu, fase berikutnya dalam pengaturan agenda termasuk pada catatan dan mulai mempertanyakan alasan beberapa memilih mengekspos dirinya terhadap pesan-pesan tertentu. Unsur-unsur politis pentingnya lainnya ditambahkan ke dalam agenda seperti citra kandidat dan ketertarikan pemilih dalam kampanye. Ada 4 tipe relasi kuasa antara media dan sumber lainnya yang mungkin menyediakan jawaban. Yang pertama, sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan tinggi. Yang kedua, sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan rendah. Yang ketiga, sumber berkekuatan rendah dan media berkekuatan tinggi. Dan yang terakhir, baik media maupun sumber berkekuatan rendah. Asumsi-asumsi teori pengaturan agenda. Teori pengaturan agenda berdasarkan asumsinya ada 3. Media menetapkan agenda dan menyaring realita untuk publik. Kedua, konsentrasi media pada masalah yang mengisi agenda akan mempengaruhi publik dan secara bersamaan mempengaruhi agenda pengambil kebijakan. Yang ketiga, publik dan pengambil kebijakan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi agenda media juga. Nah, dari 3 asumsi ini dirajut ke dalam teori pengaturan agenda dan menyatakan mengenai interaksi yang ahli teori bahas secara spesifik di antara media, publik, dan pengambil kebijakan. Tingkat pengaturan agenda. Teori pengaturan agenda baru-baru ini mengajukan bahwa pengaturan agenda berfungsi dengan 2 tingkat. Konsep awal tentang teori mengidentifikasi hanya tingkat pertama dari pengaturan agenda. Tingkat ini memusatkan pada daftar masalah pentingnya membentuk agenda yang diputuskan oleh sebentuk entitas seperti media. Baru-baru ini pada tingkat kedua kadang disebut sebagai atribut pengaturan agenda, ditambah ke dalam teori yang memusatkan pada bagian atau atribut yang paling penting dari masalah. Tingkat pertama biasanya membicarakan mengenai agenda media yang luas, dan tingkat kedua memacu pada proses yang dikenal dengan pengemasan media. Proses 3 bagian pengaturan agenda. Pada bab ini ada 3 bagian, yaitu ada 1. Pengaturan agenda media, 2. Pengaturan agenda publik, dan 3 adalah pengaturan agenda kebijakan. Kita jelaskan satu-satu. Pertama yaitu pengaturan agenda media. Agenda media atau media agenda mengacu pada prioritas penempatan masalah-masalah yang didiskusikan pada sumber-sumber media. Atau juga bisa agenda media adalah seperangkat topik atau isu yang dibahas oleh media seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah pengaturan agenda publik. Pengaturan agenda publik atau bisa dibilang public agenda adalah hasil dari agenda media yang berinteraksi dengan pemikiran publik. Pada akhirnya, agenda publik berinteraksi dengan apa yang dianggap penting dan pengambilan kebijakan untuk menciptakan agenda kebijakan. Yang ketiga yaitu adalah pengaturan agenda kebijakan. Agenda kebijakan atau polisi agenda. Dalam bentuk sederhana, teori menyatakan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, yang akhirnya berpengaruh kepada agenda kebijakan, seperti DPR atau pihak yang berpengaruh dalam proses legislasi. Nah, keutamaan dalam menyediakan peneliti pengaturan agenda untuk menangkap yang dianggap penting bagi agenda media dan materi yang disampaikan agenda media kepada publik. Kemudian, agenda publik akan berpindah hanya oleh sumber media yang mereka anggap kredibel. Yang terakhir yaitu adalah integrasi, kritik, dan penutupan. Teori pengaturan agenda atau agenda setting ialah merupakan teori yang sangat berharga dalam bidang komunikasi massa karena memiliki sejarah sejak awal abad ke-20 dan masih berlaku terus sampai sekarang dalam penelitian mengenai media dan komunikasi politik. Dalam
Dalam utilitas teori pengaturan agenda masih bisa diaplikasikan dalam lingkungan media yang bersifat monolitik. Dalam penelitian mengeksplorasi perbedaan yang berhubungan dengan usia dalam pengaturan agenda. Peneliti Coleman dan MC Combs 2007 menemukan bahwa meskipun media menggunakan pembedaan generasi, efek pengaturan agenda masih tampak lepas dari jenis media yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.